Shalom, selamat pagi adik-adik. Terkait situasi dan kondisi yang masih kurang memungkinkan untuk ibadah, jadi ibadah PT hari ini kita laksanakan secara online kembali. Sebelumnya, kakak punya beberapa pengumuman. Yang pertama itu untuk persembahan, jadi adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya sendiri masing-masing di rumah, kemudian ditaruh dalam amplop dan nanti dibawa pada saat ibadah PT di gereja. Yang kedua, selama ibadah PT online ini, kakak harap adik-adik bisa mengikutinya secara tertib dan kusuk seperti ibadah PT pada biasanya. Oke, sebelum ibadah kita dimulai, kakak persilakan adik-adik buat saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Nyanyian pembuka, adik-adik kita akan bernyanyi dari KMM 34, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Mari adik-adik kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, selamat pagi. Saat ini kami anak-anak-Mu ucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur kami dan membuat kami bangun pagi ini dengan selamat. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah PT online pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati agar ibadah kami dari awal hingga akhirnya boleh berjalan lancar ya Bapa. Berkati kami ya Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan masuk di pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bacaan kita hari ini terambil dari Kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita baca firman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan sebab saat ini di tengah keterbatasan yang ada di sekitar kami, Engkau masih mengizinkan kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau bersabda dalam hati kami, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menerima dan mengerti firman yang boleh Tuhan berikan kepada kami saat ini. Ya Tuhan, persiapkanlah hati kami ya Tuhan, bersabdalah. Amin. Kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh, ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan, sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput.
Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa, karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala? Dari atas dikirimnya api, masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku, untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Oke, dari bacaan kita hari ini, kita bisa melihat ya betapa Yerusalem mengalami suatu keruntuhan. Si penulis itu menunjukkan bahwa Yerusalem yang dulunya makmur, penuh kekayaan, pokoknya berlimpah ruah, penuh dengan berkat, ternyata pada saat si penulis menulis ini, Yerusalem mengalami kejatuhan. Yang dulunya disebut sebagai ratu, saking bahagianya, saking bagusnya, ternyata mereka harus mengalami keruntuhan seperti itu. Penduduk-penduduknya banyak yang menderita, kemudian menangis. Teman-temannya yang dulu baik sama mereka, ternyata malah jadi mengkhianati mereka. Sama ya, seperti kita kadang punya teman, tapi ternyata ketika kita lagi di atas, kita lagi senang, ternyata dia baik sama kita, tapi ternyata kita lagi jatuh, kita lagi susah, apa mereka ada buat kita? Belum tentu. Dan inilah yang dituliskan oleh si penulis ratapan ini, bagaimana kondisi dari Yerusalem. Kita bisa lihat Yerusalem yang kemudian hancur lebur, yang pokoknya tidak seperti dulu lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sekarang ya adik-adik, wabah yang saat ini sedang gencar-gencarnya, kita bisa lihat adalah wabah corona. Dulu mungkin kita bisa dengan gampangnya, dengan santainya kita pergi keluar, kita mau ngapain aja kita bebas, ke sekolah kita gampang, kita jadi mau main, mau makan, mau pergi-pergi, mau main, mau keluar, kita dengan gampangnya seperti itu. Tapi sekarang banyak yang sakit, banyak yang harus dijaga, kemudian kita harus lebih waspada lagi. Dan akhirnya apa? Dulu yang kita bisa menikmati suatu kesenangan itu, ternyata sekarang ini kita harus dalam kondisi kita ada di bawah. Nah,
Sekarang saatnya kita melihat, kita introspeksi. Sama seperti si penulis ratapan ini menyadari, si penulis introspeksi. Kenapa sih kok Yerusalem bisa mengalami keruntuhan seperti itu? Kita bisa lihat di ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di ayat ke-8 menyatakan bahwa Yerusalem sangat berdosa. Di ayat ke-9 bahwa kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Di sini kita bisa lihat Yerusalem yang dulunya diberikan berkat yang begitu besar kepada Tuhan, namun berkatnya itu malah membuat dia lupa sama Tuhan. Yang dia sembah akhirnya adalah apa yang diberikan Tuhan itu, seperti kekayaan, seperti kesenangan, seperti kesehatan, itu yang disembah sama dia, itu yang membuat dia akhirnya lupa sama Tuhan. Bukan Tuhan yang dia sembah, tapi semua yang dia miliki itu, tanpa dia sadari bahwa semua yang Yerusalem miliki, semua yang Yerusalem rasakan adalah dari Tuhan. Tapi dia malah berbuat dosa, dia malah menyakiti hati Tuhan. Dan sama seperti kita sekarang ini. Kenapa sih kok wabahnya sekarang ini banyak yang banyak yang akhirnya membuat kita jadi harus waspada? Sekarang adik-adik coba ingat. Pada saat adik-adik diberikan kesehatan, diberikan kebebasan untuk pergi-pergi, apakah adik-adik bisa mempergunakan itu dengan baik? Atau malah adik-adik jadi melupakan Tuhan? Seperti kita diberikan kemampuan untuk kita bisa beli pulsa, untuk beli internet buat games. Apakah dengan main games itu adik-adik bisa terus main games? Jadi sudahlah, berdoanya antaran aja. Ketika adik-adik batuk misalnya, malah justru tidak peduli dengan keadaan sekitar, main batuk aja, padahal di batuk itu ada virus-virusnya, ada kuman-kumannya. Kemudian ketika adik-adik diberikan kesehatan untuk adik-adik bisa keluar, untuk bisa main-main, adik-adik malah mungkin mempergunakan itu jadi melupakan Tuhan. Udahlah, berdoanya antaran aja, udahlah ke gerejanya antar aja, main dulu sama teman-teman, mau pergi jalan-jalan dulu sama teman-teman, mau makan juga kadang lupa berdoa, lupa cuci tangan. Main makan aja. Dan kalaupun berdoa juga asal tidak sepenuh hati. Kalau kan pulang dari jalan-jalan capek, kemudian lupa berdoa. Nah, itu semua apakah adik-adik juga pernah lakukan itu semua? Coba adik-adik pikirkan lagi, coba adik-adik lihat lagi, apa sih selama ini yang udah adik-adik lakukan dengan semua berkat yang Tuhan berikan? Mungkin karena Tuhan sudah memberikannya rutin ya, seperti nafas, kesehatan, makanan. Kadang kita lupa untuk itu semua, bahkan Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, apakah kita sudah memberikan itu kepada Tuhan? Apakah kita sudah mempergunakan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan? Itu adik-adik yang bisa jawab sendiri. Adik-adik diberikan kepintaran, kebebasan untuk bersekolah. Apakah adik-adik sudah pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan? Itu adik-adik yang bisa lihat sendiri. Apakah adik-adik sudah benar-benar bersyukur kepada Tuhan? Atau adik-adik malah mempergunakan semua berkat Tuhan itu hanya untuk kesenangan adik-adik sendiri aja, bukan untuk kesenangan Tuhan? Itu semua ini menjadi teguran untuk kita. Kondisi wabah yang sekarang ini melanda kita menjadi teguran buat kita. Virus corona yang tidak terlihat, virus corona yang begitu kecil, tapi justru menjadi hal yang paling kita takuti saat ini. Betul bukan? Virus corona yang saat ini kita lihat, apakah Tuhan yang tidak terlihat oleh kita? Kita masih ingat pada Dia? Apakah justru virus corona aja yang menyebabkan penyakit sekarang kita takuti? Masa Tuhan yang memberikan berkat kepada kita, yang mempunyai kuasa atas itu semua, kita harus lupakan? Itu yang menjadi introspeksi bagi adik-adik dan bagi kakak, bagi kita semua. Nah, di sini kita bisa lihat di ayat berikutnya, di ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17, si penulis melihat bahwa semuanya ini yang mereka rasakan semuanya dari Tuhan loh. Tuhan punya hak, Tuhan punya kemampuan untuk menghukum kita. Tuhan nggak pernah punya kompromi dengan dosa-dosa manusia. Tiap hari kita masih diberikan kesehatan meskipun kita melakukan dosa. Itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertobat. Lalu setelah semua kejadian yang kita rasakan sekarang ini, apakah artinya Tuhan tidak sayang dengan kita? Tidak. Justru karena Tuhan terlalu menyayangi kita. Tuhan tidak mau kita terlalu jatuh dalam dosa. Karena kita yang selama ini mungkin lupa sama kebaikan Tuhan, kita yang pergi dari Tuhan, kita yang mengabaikan Tuhan. Sekarang Tuhan menunjukkan, ayo anakku, kembalilah kepadaku, bersihkanlah dirimu. Seperti kalau sekarang kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Biasanya kita nggak pernah cuci tangan, sekarang kita cuci tangan. Karena apa? Untuk menghargai diri kita sendiri dan terlebih menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
Tuhan punya kuasa, bahkan Tuhan punya kemampuan untuk mengendalikan atau menguasai virus corona yang tidak terlihat itu. Nah, sekarang Tuhan, seperti yang penulis ratapan bilang, bahwa bahkan Tuhan itu yang membuat Yerusalem jadi hancur. Apakah artinya Tuhan tidak menyayangi Yerusalem atau tidak mengasihi Yerusalem? Tidak. Kalau adik-adik bisa lihat emas itu menjadi semakin murni, emas menjadi semakin berkilau ketika dia ditempa. Tempanya itu dengan panas yang semakin tinggi. Semakin lama dia ditempa, semakin panas dia dibakar, emasnya itu akan semakin murni, semakin bercahaya. Begitu pula dengan kita. Tuhan gak mau kita terus dalam dosa. Tuhan gak mau kita kotor. Makanya itu, Tuhan berikan ini semua, kejadian ini untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita introspeksi diri kita melihat apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, apa yang sudah kita lakukan untuk sekitar kita. Kita lihat, kita kembali kepada kita mohon ampun terhadap Tuhan. Kita harus introspeksi diri sendiri. Kita harus lihat semua yang sudah kita lakukan. Kita harus menyadari semua yang sudah kita lakukan. Dan apakah kita akan terus seperti ini? Apakah kita akan terus berada dalam dosa? Tuhan tidak mau itu. Dalam virus corona ini, Tuhan pengen lihat, ini loh, hal yang sekecil ini aja aku mampu melakukannya. Sekarang, apakah kamu tidak mau untuk kembali kepadaku? Tidak mau untuk berdoa kepadaku? Oleh karena itu, adik-adik, mari saat ini kakak mengajak adik-adik untuk kita bisa introspeksi, untuk kita bisa melihat ke dalam diri kita. Adik-adik ada di rumah kan? Adik-adik saat ini kita ibadah sekarang ini masih diberi kesempatan kepada Tuhan untuk kita bisa introspeksi, melihat ke dalam diri kita apa yang sudah kita lakukan, untuk melihat selama ini bagaimana hidup kita. Itu yang harus kita lihat. Sekarang kita berdoa, kalau kita perbuat dosa, kita berdoa, kita mohon ampun nama Tuhan, kita mendoakan pula orang lain, agar semua berkat yang Tuhan miliki, itu bisa kita pergunakan untuk kebaikan dari orang lain, untuk kemuliaan Tuhan. Seperti misalnya, sosmed ini. Adik-adik punya kemampuan untuk beli sosmed, untuk beli paket internet. Adik-adik punya kemampuan untuk punya handphone yang bagus, yang bisa sosmed, yang punya internet. Nah, pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini sebagai contoh bahwa ibadah online kita sekarang ini, dengan kemampuan yang dimiliki oleh kakak-kakak kita yang di bidang multimedia, kemudian dengan peralatan yang kita miliki, kita pergunakan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ini ada sebagai contoh. Makanya adik-adik saat ini diberikan kesempatan apa yang bisa adik-adik lakukan. Ada hal yang adik lakukan yang pertama adalah adik-adik harus melihat ke dalam diri adik-adik bahwa hanya Tuhanlah yang harus kita sembah. Hanya Tuhanlah bukan yang lain. Jadi apa yang diberikan Tuhan, kita harus menyadari bahwa itu semua karena Tuhan masih mengasihi kita. Setiap hari kita masih hidup karena Tuhan masih mengasihi kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa tetap hidup, kemudian bertobat untuk setiap dosa-dosa yang bisa kita lakukan. Kemudian kita harus memperbaiki diri kita akan mohon ampun kepada Tuhan, dan kita berbuat menunjukkan iman kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita, maka kita pun harus juga mengasihi sama kita. Caranya seperti apa? Dengan adik-adik berada di rumah ini, adik-adik bisa mencegah atau memutus penyebaran dari virus corona ini. Adik-adik harus cuci tangan, sekarang harus lebih cuci tangan. Kalau keluar-keluar mau makan pun juga harus lebih berdoa, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi jangan malah adik-adik malah dibuat main, atau ngegame, atau melakukan hal-hal yang tidaklah untuk kemuliaan Tuhan. Paling nggak pergunakan ini dengan membaca, lebih sering membaca Alkitab, lebih sering membaca SBT, lebih sering berdoa, dan lebih berdoanya juga dengan sungguh-sungguh. Seperti itu adik-adik. Kemudian itu yang harus kita lakukan, introspeksi untuk setiap jawaban untuk apa yang adik-adik sudah lakukan. Itu adik-adik yang punya adik-adik yang tahu sendiri dengan hal itu semua. Oke. Untuk saat ini sekian firman-Nya, dan mari kita berdoa. Sekarang untuk berdoa syafaat. Allah Bapa kami bersyukur sebab saat ini ya Tuhan, meski kami berada di rumah, meski dalam keterbatasan yang ada ya Tuhan, kami boleh mempergunakan semua yang Tuhan berikan kepada kami berupa multimedia ini untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh tetap mengenal Engkau, untuk kami boleh tetap dekat dengan Engkau. Biarlah firman yang kami dengar ini ya Tuhan, boleh kami renungkan,
boleh menyadarkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengintrospeksi, melihat ke dalam diri kami, apa yang sudah kami lakukan akan dosa-dosa kami, dan bagaimana caranya kami harus memperbaiki kesalahan kami, untuk kami menyadari bahwa semua yang ada di bumi ini adalah kuasa-Mu ya Tuhan, adalah atas kehendak-Mu. Engkau menguasainya, Engkau mempunyai kuasa atas segala sesuatunya ya Tuhan. Biarlah kami boleh kembali kepadamu ya Tuhan, dengan hati yang murni, dengan hati yang penuh rasa syukur, dan menyadari bahwa setiap nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kami ini adalah pemberian daripadamu, kesempatan daripadamu untuk kami boleh memperbaiki diri, menjadi lebih lagi berkenan di hadapan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman ini. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah firman ini ya Tuhan boleh kami tunjukkan, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun kami berada di rumah, tapi biarlah hal itu tidak menjadi pembatas bagi kami, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, untuk kami boleh berbagi dengan sesama ya Tuhan, untuk menyadari dan membuat kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan, dan menyadari bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang boleh kami sembah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa ini ya Tuhan, seluruh dunia, khususnya bangsa Indonesia. Kiranya ya Tuhan, dengan kejadian seperti ini membuat kami semakin menyadari bahwa akan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan untuk semakin berdoa, semakin dekat dengan Engkau. Memberikan kiranya kesempatan ini boleh membuat kami lebih dekat kepadamu dan menyadari ya Tuhan, semuanya ini adalah dalam kuasa-Mu. Berkatilah para petugas medis sebagai garda terdepan dalam penanganan virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kiranya Tuhan berikan kesehatan, dan kiranya Tuhan berikan sukacita dalam batin mereka dalam pelayanannya. Pelayanan mereka biarlah boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit ya Tuhan, pasien-pasien yang positif corona maupun pasien-pasien lainnya. Engkau adalah dokter dari segala dokter ya Tuhan. Engkau yang mampu menyembuhkannya ya Tuhan, sebab tiada penyakit yang mustahil untuk Engkau sembuhkan jika Engkau berkenan. Bagi yang sakit, yang sehat ya Tuhan, bagi kami yang masih sehat, kiranya ya Tuhan kami boleh mengambil bagian dalam memutus rantai virus corona ini ya Tuhan. Kami boleh mengambil bagian untuk kebaikan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tunjukkan kami ya Tuhan bagaimana caranya. Kiranya ya Tuhan kami boleh tetap sehat, tetap kuat, kami boleh semakin waspada, dan hal ini membuat kami semakin bersandar dan berlindung kepadamu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk program-program kerja ya Tuhan yang sudah disusun, program-program kerja disusun oleh GPIB Eklesia ya Tuhan, khususnya program dari Pelkat Teruna maupun program-program lain. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan, agar terjadilah seturut dengan kehendak-Mu dan pada waktu-Mu saja. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan, kiranya Engkau gerakan hati mereka terlebih ya Tuhan, untuk dapat lebih dekat dengan Engkau. Bagi teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan membuat mereka senantiasa bersyukur dan menyadari bahwa pertambahan umur ini harus menjadikan mereka menjadi lebih berkat bagi sesama mereka dan menjadi lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk segala firman yang boleh kami dengar ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Biarlah semua ini ya Tuhan yang kami lakukan, hidup kami boleh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini ya Tuhan, dalam nama anak-Mu yang terkasih yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik kakak ajak untuk bernyanyi dari Kidung Muda Budi 86, apa kita akan berhimpun.